di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Sering kita dengar para muballigh, para penceramah menyampaikan ayat ini setiap kali Ramadan datang kepada kita. Yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian, yaitu adalah untuk melaksanakan ibadah puasa, seperti sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Tujuan puasa itu sendiri adalah untuk membentuk manusia yang muttaqin, la'allakum tattaqun, supaya kita terlahir menjadi orang-orang yang takwa. Berbicara masalah takwa gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Anak kecil saja, usia TK pun mungkin bisa juga mengatakan saya takwa, saya takwa. Tetapi dalam pengamalannya belum tentu. Jangankan seorang anak kecil, orang-orang dewasa saja apabila dia belum betul-betul paham tentang makna yang terkandung daripada kata takwa itu sendiri, rasa-rasanya tidak banyak orang yang mampu mengamalkan yang disebut dengan takwa. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, apa itu takwa? Sebetulnya ada beberapa keterangan, baik itu di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang mengatakan dan menjelaskan secara detail dan terperinci apa itu yang disebut dengan takwa. Saya tidak akan membahas semua pendapat ataupun semua keterangan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan apa itu takwa menurut pendapatnya Imam Ali karramallahu wajhah. Apa pendapat beliau tentang takwa itu? Kata beliau, Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, yang disebut dengan takwa itu adalah yang pertama al-khauf minal jalil. Yang disebut dengan takwa itu adalah takut kepada Allah yang mempunyai sifat jalil. Al-khaufu minal jalil. Jadi orang yang bertakwa itu menurut beliau Imam Ali karramallahu wajhah, dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa saya takwa, saya bertakwa, tetapi dia tidak menampakkan dan mencerminkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu bukan dibuktikan dengan bercucurnya air mata, tetapi ketakutan itu muncul dari hati sanubari, bahwa dia betul-betul takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah sebagai sang khalik berbeda dengan takut kepada selain Allah, yaitu takut kepada makhluk. Kalau takut kepada Allah, kalau takut kepada makhluk, mungkin katakanlah begini, kita takut terjadi ataupun takut dengan orang jahat, kita akan berusaha untuk menghindari orang jahat itu. Kemudian ada seorang anak kecil, kemudian dia ditakut-takuti bahwa kalau nanti kamu keluar, kamu akan bertemu dengan Pak Polisi, kemudian nanti kamu akan ditangkap, akan dipenjara.
Maka anak kecil ini berusaha untuk menghindari, jangan sampai dia keluar karena dia takut bertemu dengan polisi. Tetapi yang dimaksud takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada Allah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan cara apa kita mendekat kepada Allah? Ya tentunya kita menghindari larangan-larangan Allah, kemudian melaksanakan seluruh perintah Allah tidak terkecuali. Ini yang dimaknai takut kepada Allah seperti itu. Dan kalau kita melihat definisi dari takwa itu sendiri adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jangankan berani melanggar, berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah, untuk dekat saja dia tidak akan berani. Saya teringat dengan sebuah riwayat yang menceritakan tentang bagaimana seorang Imam Ali karramallahu wajhah, ketika beliau sedang berkumpul dengan teman-temannya, tiba-tiba mukanya pucat pasi. Mukanya nampak seperti orang yang sedang ketakutan. Ketika ditanya oleh temannya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi sehingga nampak raut mukamu seperti orang ketakutan? Wajahmu pucat seperti khawatir." Dijawab oleh beliau karramallahu wajhah, "Wuduku batal." Masya Allah. Padahal dawam wudu itu adalah sunnah, bukan wajib. Tetapi sedemikian rasa takutnya nampak dari raut muka beliau karramallahu wajhah, sehingga dengan adanya wudunya batal saja merasa khawatir, merasa takut. Apa yang beliau ucapkan? Takut ketika aku sedang tidak ada dalam keadaan suci, sedang ada dalam keadaan tidak berwudu, kemudian tiba-tiba Allah menjemput ajalku. Aku meninggal dalam keadaan sedang tidak dalam keadaan berwudu. Dalam masalah sunnah, beliau sedemikian khawatir dan ketakutannya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita. Kita sering mengaku bahwa kita ini takwa kepada Allah, tetapi pada prakteknya terbalik dari definisi takwa itu sendiri, melaksanakan seluruh perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Justru terbalik. Secara tidak sadar kita banyak melanggar aturan Allah. Dan secara tidak sadar kita pun banyak tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kata beliau Imam Ali karramallahu wajhah, yang dimaksud dengan takwa itu adalah punya rasa takut, khauf kepada Allah, tetapi rasa takut itu yang bersumber dari hati, tetapi bukan yang hanya keluar dari lisan saja. Dia takut kepada Allah. Kemudian yang dimaksud dengan takut menurut beliau Imam Ali karramallahu wajhah yang kedua adalah wal amalu bit tanzil, yaitu mengamalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang takut melanggar aturan Allah, orang yang takut tidak melaksanakan perintah Allah, orang yang takut Allah murka kepadanya, orang yang takut ketika dia di muka bumi ini tersesat, di dunia ini tersesat, terlebih lagi dia takut nanti di akhirat tersesat, tentu dia akan kembali kepada panduan yang akan menyelamatkan dirinya. Kita sering baca dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Dan panduan hidup manusia seorang hamba Allah yang beriman yaitu adalah Al-Quranul Karim.
Bagaimana mungkin seorang yang mengaku takwa kepada Allah, kemudian dia tidak berpegang teguh, tidak berpedoman kepada Al-Quranul Karim? Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Apakah langsung kita baca itu Al-Quran? Apakah langsung kita mengamalkan itu Al-Quran? Oh tidak, seperti itu. Ada runutnya, ada tertibnya. Nabi SAW mengatakan, Man qara'al Qur'ana fastazharahu wa harrama haramahu wa halala halalahu dakhalal jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, tidak langsung man amilal Qur'an dakhalal jannah. Tidak langsung Nabi mengatakan barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an langsung masuk ke dalam surga, tetapi ada tertibnya. Ada susunannya. Pertama, ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka yang pertama yang harus dilakukan, baca itu Al-Quran. Baca. Jangan hanya mengatakan Al-Quran adalah pedoman hidup saya, Al-Quran adalah penyelamat saya, tetapi Al-Quran hanya dibikin pajangan di rumah saja, tak pernah tersentuh sama sekali. Apalagi sekarang dunia serba mudah untuk didapat. Semua dunia ada dalam genggaman tangan kita. Semua ada di dalam tangan kita. Coba kita renungkan, kita telaah baik-baik. Ketika kita mempunyai dan memiliki handphone yang sangat canggih. Misalkan dalam handphone itu kita taruh aplikasi Al-Quran. Kemudian di sampingnya bersandingkan dengan aplikasi WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada aplikasi YouTube. Tanyakan kepada hati dan pikiran kita, kepada nurani kita. Cukup kita yang bertanya. Tidak perlu orang lain yang bertanya. Lebih banyak membuka aplikasi WA ataukah lebih banyak membuka aplikasi Al-Quran? Gak perlu dijawab. Jawabannya kembali kepada pemirsa sekalian. Nah ini yang pertama, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, baca itu Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Tentu kita ini sangat berharap ingin meraih pundi-pundi amal soleh melalui pahala. Ingin meraih pundi-pundi pahala ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Kalau ingin mendapatkan pahala yang banyak ketika membaca Al-Quran, pahala dari mata kita, pahala dari bibir kita, dari lidah kita, pahala dari tangan kita. Jangan sampai ketika membaca Al-Quran hanya pahala itu didapat dari lidah dan bibir kita saja. Tetapi kita jadikan tangan kita pun dapat pahala, mata pun dapat pahala, kemudian lidah pun dapat pahala, bibir dapat pahala. Caranya, jangan mentang-mentang kita sudah hafal itu surah Waqiah, kemudian ketika dibaca tak pernah dipegang itu mushaf. Jangan mentang-mentang kita sudah hafal itu surah Yasin karena dibaca setiap malam Jumat, lantas kemudian ketika disodorkan oleh kawan dan saudara kita, nih mushafnya dibaca, oh tak usah, saya sudah hafal, ada di kepala, baca Yasin. Ini kesombongan. Seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman, kita sudah kenal, beliau sudah masyhur, beliau adalah ulama besar. Siapa beliau? Habib Umar Al-Hafidh. Ditanya oleh santrinya, wahai guruku, bukankah engkau ini seorang hafidh Al-Quran, 30 juz ada di kepalamu? Jangankan tulisan-tulisannya Al-Quran, jangankan huruf-hurufnya Al-Quran, bahkan tafsirannya pun sudah engkau kuasai, wahai guruku. Tapi kenapa ketika engkau baca Al-Quran itu tidak pernah sama sekali kau tinggalkan memegang itu mushaf? Beliau jawab, saya ini fakir, saya ini butuh pahala,
Saya ingin ketika saya membaca Al-Quran itu bukan hanya mulut saja yang mendapatkan pahala, bukan hanya lidah dan bibir saja yang beribadah, tetapi ingin ketika bibir dan lidah beribadah, ingin tangan saya pun ibadah, mata saya pun ibadah. Ini beliau seorang ulama besar. Pertanyaannya, nah kita siapa? Ketika baca Yasin, oh tak perlu saya pegang itu Qurannya, saya sudah hafal. Tak boleh seperti itu, karena kita ini sangat butuh dengan pahala dari berbagai macam amal kebaikan. Wal amalu bitanzil man qara'al Qur'an, kata Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian fastadharahu, menggali isi dan kandungan dari Al-Quran, tidak cukup dengan dibaca saja, tetapi bukan berarti membaca tidak dapat pahala. Dapat pahala seperti yang tadi disampaikan, tetapi harus dibarengi ketika sudah baca, maka kita harus tergerak hati untuk menggali isi kandungan Al-Quran yang kita baca itu. Setelah itu wa harrama haramahu, mengharamkan yang sudah diharamkan Al-Quran, menghalalkan apa yang sudah dihalalkan Al-Quran, artinya mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang pertama baca itu Al-Quran. Jangan kalah dengan baca WA, jangan kalah dengan berselancar di YouTube, jangan kalah dengan berselancar di Facebook dan lain-lain. Kemudian gali kandungannya. Setelah itu amalkan itu isi Al-Quran. Insya Allah ini menjadi tanda bahwa kita ini orang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, takwa menurut beliau Imam Ali karamallahu wajhah adalah wal qana'atu minal qalil. Kita merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Cukup. Allah berikan 10, terima. Allah berikan 9, terima. Allah berikan 1, terima. Kenapa? Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kita kecuali sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Bahkan ada dalam hadis kursi mengatakan, man lam yasbir 'alal bala'i, man lam yarda biqada'i, walam yasbir 'alal bala'i, walam yashkur 'alan na'ma'i, falyatlub rabban siwa'i. Yang pertama, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah. Yang kedua, tidak sabar atas ujian dariku, kata Allah. Selanjutnya, malam yarda biqada'i, dia tidak ridho atas pemberian qada, pemberian kepastian dari Allah. Maka kata Allah, falyatlub rabban siwa'i, silakan engkau cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan takwa menurut beliau Imam Ali karamallahu wajhah adalah wal isti'dadu 'ala rahil, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hari di mana kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu mari kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan setiap usaha dan upaya kita untuk senantiasa menjadikan waktu dan kesempatan kita dalam rangka ibadah kepada Allah ini sebagai bukti bahwa kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan kali ini adalah kesempatan baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mutakin secara hakikatnya yang disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah tadi. Ikhwan fiddin as'adakumullah, para sahabatku sekalian, para sahabat sosmed, dumai ataupun dunia maya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya rasa cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lagi dengan saya, Haris Sahlan Hanafi. Salam silaturahmi kepada jamaah Masjid Raudatul Jannah. Terkhusus saya berikan apresiasi kepada anak-anak muda
yang tentunya senantiasa semangat dan kompak untuk mendakwahkan syiar Islam dalam hal ini yang terkumpul dalam irama raja, yaitu Ikatan Remaja Masjid Raudatul Jannah. Tetap semangat, tetap kompak, mudah-mudahan apa yang kita upayakan ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.